Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya pada saat ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga sahabat-sahabat musafir masa sekeluarga di sana dalam keadaan sehat walafiat selalu, dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabatku, di dalam kehidupan ini kita harus banyak belajar dan terus belajar. Jangan pernah merasa sudah banyak ilmu, merasa sudah cukup ilmu, karena hidup suatu hal tentang pelajaran. Dalam belajar tidak harus dengan satu guru saja, boleh dengan 2 ataupun 3 guru, bahkan lebih. Boleh juga dengan guru ketemu langsung maupun melalui media sosial. Belajar dengan anak kecil, sekalipun belajar dengan alam semesta. Jujur sahabatku, kalau saya pribadi belajar dengan siapapun, selagi yang diajarkan itu benar dan baik, saya akan ambil ilmunya. Bahkan saya juga belajar dengan alam semesta ini. Karena alam semesta ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita pelajari. Sebab kita sudah dibekali akal dan pikiran untuk dipergunakan sebaik-baiknya. Di dalam tubuh kita ini terdapat 4 unsur sahabatku. Apa saja itu? Yaitu tanah, air, udara, dan api. Begitupun dengan alam semesta ini sahabat, juga mengandung 4 unsur tersebut. Unsur-unsur ini bisa kita pelajari, asalkan kita mau selalu mengupas dan selalu mempelajarinya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengupas, mempelajari dari 4 unsur yang ada di alam semesta ini, agar bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita di dunia nyata ini. Baiklah sahabat, kita mulai dari yang pertama, unsur air. Saya pribadi mempelajari sebuah air. Unsur air tersebut bersifat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Maka di tempat yang rendah tersebut tergenanglah air yang banyak. Begitu juga di dalam tubuh kita. Air adalah darah. Darah bersifat mengalirkan zat-zat makanan dan mengantarkan ke seluruh tubuh. Apa yang bisa kita ambil dari air? Air mengajarkan kita sifat kerendahan. Jadi kita mengambil dari air sifat kerendahan diri. Maksud kerendahan diri bukan merendahkan diri, minder, tapi merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Jangan merasa sok jago, jangan merasa sok hebat, jangan merasa sok pintar. Tinggalkan semua kesombongan kita, tinggalkan semua keegoan kita, buang semua keakuan kita, sehingga kita benar-benar berada di posisi yang terbawah. Karena sifat air tadi seperti itu, mengalir dan menumpuk di tempat yang rendah. Jadi siapa yang bisa seperti itu, maka dialah yang bisa menerima ilmu-ilmu kebaikan maupun berkelimpahan ilmu. Lalu yang kedua, tanah. Tanah pada diri kita yaitu kulit. Tanah mengajarkan kita keikhlasan. Tanah selalu ikhlas maupun diberi manusia kotoran, keburukan, limbah-limbah. Tanah selalu diam dan selalu ikhlas. Dari tanah ini kita bisa mengambil pembelajaran bahwasannya kita diminta untuk selalu ikhlas. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bisa selalu ikhlas. Baik itu kebahagiaan, baik itu kesedihan, keburukan, apapun, karena sejatinya tidak ada yang baik dan tidak ada yang buruk. Apapun itu semuanya datang dari Allah. Jadi kita harus bisa belajar menerima dengan ikhlas. Lalu yang ketiga, unsur api.
Api pada diri kita yaitu semangat. Semangat untuk hidup, untuk maju, untuk belajar. Semangat, semangat dan terus semangat. Kita hidup harus bersemangat. Kalau tidak ada unsur api, berarti kita hidup tanpa semangat. Jadi kita hidup harus semangat, semangat, dan terus semangat. Dan unsur api ini harus kita kontrol, juga dikendalikan. Karena api sudah besar juga sangat tidak baik, yaitu dia akan bisa membakar diri kita, memberikan musibah kepada kita kalau kita tidak kontrol dan kendalikan. Yang terakhir sahabatku, unsur udara. Udara pada kita yaitu ada pada nafas. Keluar masuknya nafas adalah bagian dari kehidupan kita. Begitupun dengan alam semesta. Kehidupan alam semesta adalah bagian dari udara. Mengajari kita sifat menghidupi, membawa kabar gembira. Udara yang kecil memberikan kesejukan, memberikan kenyamanan. Namun, jika udara yang besar sudah menjadi angin, bisa merobohkan suatu yang tidak kita inginkan. Jadi intinya, kita juga harus mengontrolnya di sini. Pada dasarnya, keempat unsur tersebut bisa kita pelajari, asalkan kita mau kupas secara satu persatu. Nah, itu hanya contoh sebagian kecil yang saya sampaikan kepada sahabat musafir masa. Kalau dikupas secara lebih dalam lagi, berjam-jam tidak akan selesai sahabatku. Pada video ini saya kupas secara garis besar saja, agar kita semua yang lagi belajar dan terus belajar mendapatkan tuntunan ke jalan yang baik. Dan saya berharap ini bisa diaplikasikan di dalam kehidupan kita. Seringlah merenungi ciptaan-ciptaan Tuhan semesta alam ini sahabatku. Karena sejatinya semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak ada yang tidak mempunyai misi-misi tertentu. Semuanya mempunyai tugas masing-masing, terutama kita makhluk Allah yang paling sempurna. Tinggal bagaimana kita tingkatkan potensi yang ada pada diri kita ini, sehingga kita bisa mengenal sejatinya diri kita, mengenal sejatinya Tuhan kita, dan mengenal sejatinya alam semesta ini. Terima kasih sahabatku semua, semoga bermanfaat terutama untuk saya sendiri yang masih belajar dan terus belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.